Peta rahasia Netanyahu terkuak. Greater Israel, bukan lagi fantasi. Ia menargetkan 5 negara Arab, berencana mengusir jutaan penduduk, dan siap membungkam dunia. Ini bukan perang. Ini penaklukan yang terencana. Siapakah yang akan menghentikan cetak biru mengerikan ini? Cari tahu detail rencana Zionisasi yang akan mengubah Timur Tengah selamanya. Dalam sebuah manuver politik yang mengguncang geopolitik global dan memicu kecaman universal yang nyaris serentak, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu secara terselubung telah mengungkap apa yang disebut oleh para kritikus sebagai peta kontroversial Greater Israel. Peta tersebut, yang pertama kali tersiar secara tidak sengaja dan kemudian diakui keberadaannya oleh lingkaran dalam pemerintahan Israel, dengan jelas memetakan ambisi teritorial yang meluas jauh melampaui batas-batas Israel yang diakui secara internasional. Peta ini, yang konon dipresentasikan dalam rapat kabinet keamanan yang sangat tertutup, segera menjadi titik didih baru di Timur Tengah, mengancam untuk meruntuhkan semua kerangka kerja perdamaian dan menciptakan perpecahan diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peta yang disajikan itu bukan sekadar sketsa ideologis. Ia adalah cetak biru yang secara gamblang mencakup seluruh wilayah Palestina yang diduduki, secara efektif menganeksasi tepi barat dan jalur Gaza, serta mencaplok bagian-bagian strategis dari negara-negara tetangga. Beberapa wilayah yang secara eksplisit ditandai dalam peta tersebut, seperti lembah Yordan, dataran tinggi Golan yang diperluas, serta zona-zona yang memotong Sinai di Mesir dan meluas hingga ke hulu sungai Efrat di Irak dan Suriah, telah memicu kemarahan langsung dari ibu kota Arab. Menurut laporan eksklusif dari Middle East Monitor, sumber satu-satu, yang mengklaim telah memperoleh salinan resolusi internal pemerintah, rencana ini dimaksudkan sebagai solusi akhir untuk konflik regional, sebuah solusi yang mengabaikan sepenuhnya konsep kenegaraan Palestina dan kedaulatan negara-negara Arab lainnya. Seorang jurnalis investigasi senior, Dr. Elias Haddad dari Pusat Studi Strategis Beirut, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan jaringan berita Al Jazeera, menyatakan bahwa peta ini adalah deklarasi perang, bukan rencana perdamaian. Ini adalah manifestasi fisik dari ideologi ekstremis yang kini mendominasi kabinet Israel, sebuah ideologi yang menolak keberadaan non-Zionis di wilayah yang mereka klaim sebagai tanah perjanjian mereka. Pernyataan ini mencerminkan sentimen yang meluas di ibu kota Arab. Di Kairo, Liga Arab segera mengadakan pertemuan darurat dan mengeluarkan pernyataan bersama yang menggambarkan peta tersebut sebagai tindakan agresif yang berbahaya dan pelanggaran kedaulatan yang tidak dapat ditoleransi. Sumber 12, komunike darurat Liga Arab, tersedia secara daring di situs resmi mereka. Namun, respons paling mengejutkan datang dari Moskow dan Beijing. Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan pernyataan yang sangat tajam, menuntut penjelasan segera dari Israel, menyebut rencana itu tidak bertanggung jawab dan provokatif, mengancam stabilitas energi global dan keamanan kawasan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dalam konferensi pers hariannya, mengkritik keras langkah tersebut, menyoroti bahwa tindakan unilateral seperti itu hanya akan menghancurkan fondasi hukum internasional, dan menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk segera bersidang. Kedua kekuatan besar ini, yang jarang sekali sejalan dalam isu Timur Tengah, kini menunjukkan kesatuan dalam mengecam keras ambisi ekspansionis ini. Reaksi di Washington DC jauh lebih terbagi dan ambigu. Gedung Putih, yang berada dalam posisi canggung karena telah lama memberikan dukungan militer dan diplomatik tanpa syarat kepada Israel, awalnya berusaha meremehkan masalah tersebut. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional, dalam briefing pers, hanya menyatakan bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen pada keamanan Israel, tetapi mendukung solusi dua negara yang berkelanjutan. Namun, nada ini dengan cepat berubah setelah tekanan politik internal yang besar. Senator terkemuka dari Partai Demokrat dan Republik mulai menyuarakan keprihatinan serius. Senator S1MCH Pronunciation Connell, dalam wawancara dengan Fox News, menyerukan agar bantuan militer ditinjau ulang jika Israel terbukti secara resmi mengadopsi peta Greater Israel sebagai kebijakan luar negeri. Hal ini menandai pergeseran signifikan dalam politik Amerika, yang biasanya enggan mengkritik kebijakan Tel Aviv secara terbuka. Di dalam Israel sendiri, peta tersebut juga memicu perdebatan sengit. Meskipun disambut dengan antusiasme oleh faksi-faksi sayap kanan dan pemukim, peta itu dikritik keras oleh politisi oposisi dan media liberal. Kolumnis terkemuka di surat kabar Haaretz, Gideon Levy, dalam tajuknya yang berjudul The Map of Madness, menulis,
Netanyahu tidak hanya membahayakan negara-negara tetangga, dia membahayakan masa depan Israel itu sendiri. Mimpi megalomaniak, Greater Israel. Ini adalah resep pasti untuk perang abadi dan isolasi total dari komunitas global. Ini adalah upaya untuk mengubah negara kami menjadi benteng paria. Sumber 13. Haaretz Online, The Map of Madness. Seorang pejabat senior PBB yang tidak ingin disebutkan namanya, dalam sebuah panggilan telepon rahasia dengan Associated Press, mengungkapkan bahwa ada kekhawatiran yang sangat mendalam di markas besar PBB di New York. Pejabat itu mengonfirmasi bahwa Sekretaris Jenderal PBB sedang dalam proses melakukan komunikasi darurat dengan berbagai kepala negara, terutama di Eropa, untuk mengoordinasikan respons diplomatik yang seragam. Sumber tersebut menambahkan, tujuan Netanyahu tampaknya adalah menggunakan peta ini untuk menciptakan fakta di lapangan yang tidak dapat diubah, membungkam diskusi tentang perbatasan 67 dan solusi dua negara, dan secara efektif memaksa dunia untuk menerima realitas baru yang ekspansionis. Ini adalah bentuk terorisme diplomatik. Reaksi dari Uni Eropa juga tegas. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, dalam pernyataannya di Brussels, memperingatkan bahwa setiap upaya Israel untuk secara sepihak mencaplok wilayah tambahan akan menghadapi konsekuensi berat, termasuk peninjauan ulang perjanjian perdagangan dan kerjasama antara UE dan Israel. Negara-negara Eropa yang secara tradisional lebih berhati-hati dalam mengkritik Israel, seperti Jerman dan Prancis, kali ini menunjukkan keseriusan yang lebih besar dalam respons mereka. Sebuah resolusi mendesak telah diajukan ke Parlemen Eropa untuk mengecam keras rencana tersebut. Sumber 14. Situs resmi Dewan Eropa, Pernyataan Kebijakan Luar Negeri. Inti dari kontroversi ini bukan hanya sekadar batas wilayah, melainkan apa yang diyakini para kritikus sebagai agenda tersembunyi di balik peta tersebut. Peta itu dipandang sebagai langkah awal, klaim dalam narasi, untuk menyingkirkan atau menzionisasi populasi non-Yahudi di wilayah yang diklaim, sebuah rencana yang dikhawatirkan dapat memicu pembersihan etnis skala besar. Rencana mengerikan ini, yang terungkap dalam detail peta, telah memicu gelombang demonstrasi anti-Israel besar-besaran di seluruh dunia, dari Jakarta hingga London, menuntut pertanggungjawaban internasional atas apa yang mereka sebut sebagai kejahatan kemanusiaan yang akan terjadi. Dunia kini menahan napas, menyaksikan apakah peta ideologis ini akan menjadi awal dari bencana regional yang jauh lebih besar. Tindakan Netanyahu dengan peta Greater Israel, ini telah menempatkan dunia pada persimpangan jalan yang berbahaya. Peta tersebut telah berfungsi sebagai katalis, menyatukan pihak-pihak yang berbeda, dari ibu kota Arab hingga kekuatan adidaya global, dalam kecaman terhadap ekspansionisme yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dunia akan bereaksi, tetapi seberapa jauh reaksi itu akan berkembang, dan apakah Netanyahu bersedia mundur dari ambisi yang secara luas dipandang sebagai resep untuk kehancuran regional. Kegagalan untuk menanggapi dengan tegas dapat diartikan sebagai penerimaan diam-diam terhadap penulisan ulang peta Timur Tengah melalui kekuatan, sebuah preseden yang akan memiliki implikasi destabilisasi yang mendalam dan abadi. Pengungkapan peta kontroversial, Greater Israel, bukan sekadar insiden politik sesaat, ia adalah puncak dari sebuah ideologi yang mengakar dalam sejarah Zionisme dan interpretasi agama. Untuk memahami mengapa peta yang dikeluarkan oleh lingkaran Perdana Menteri Benyamin Netanyahu begitu provokatif dan berbahaya, kita harus menelusuri kembali akar-akar filosofis dari konsep Eretz Yisrael Hashleima, tanah Israel yang sepenuhnya. Konsep ini, yang kini menjadi motor penggerak kebijakan luar negeri sebuah negara bersenjata nuklir, jauh melampaui batas-batas yang diakui PBB dan menuntut penguasaan wilayah yang secara tradisional merupakan rumah bagi jutaan non-Yahudi. Konsep Greater Israel memiliki dua pilar utama, interpretasi literal teks suci dan agenda politik Zionisme revisionis. Dalam pilar pertama, pendukung ideologi ini merujuk pada ayat-ayat Alkitab, terutama dalam kitab Kejadian pukul 15-18, yang menyebutkan perjanjian Tuhan dengan Abraham mengenai tanah, dari sungai Mesir sampai sungai besar itu, yakni sungai Efrat. Meskipun para teolog dan sejarawan non-Zionis sering menafsirkan ini sebagai metafora atau batas historis kuno yang tidak relevan dengan negara modern, bagi para penganut garis keras Zionis religius, ayat ini adalah mandat ilahi yang sah untuk perluasan teritorial tanpa batas. Para rabi terkemuka yang tergabung dalam Dewan Yesha, kelompok payung bagi para pemukim di tepi barat, dalam publikasi terbaru mereka, Koran HMAC, sumber 21, Koran HMAC, edisi khusus, Perjanjian Abadi, tersedia di Perpustakaan Nasional Israel,
secara eksplisit menyatakan bahwa implementasi peta tersebut adalah tindakan penebusan agama dan kewajiban yang ditetapkan Tuhan. Pilar kedua, Zionisme revisionis, adalah mesin politik yang mengubah konsep teologis menjadi cetak biru politik. Didirikan oleh Z.V. Jabotinsky pada awal abad ke-20, revisionisme menentang pandangan arus utama Zionis yang lebih pragmatis, yang dipimpin oleh David Ben-Gurion, yang bersedia menerima negara Yahudi di sebagian kecil Palestina. Revisionis, dan penerusnya di Partai Likud yang dipimpin Netanyahu, selalu berpegang pada keyakinan bahwa negara Yahudi harus didirikan di kedua sisi Sungai Yordan, mencakup wilayah dari Laut Mediterania hingga Gurun Suriah. Dr. Avi Shlaim, seorang sejarawan Israel-Inggris terkemuka yang dikenal kritis, dalam buku terbarunya Iron Wall, Israel and the Arab World, menulis, Netanyahu bukan penemu ide Greater Israel, ia adalah pewaris sah dari Jabotinsky. Peta yang kita lihat hari ini adalah peta yang sama yang dipromosikan oleh organisasi paramiliter Irgun pada tahun 1940-an, sebuah peta yang selalu mencakup Palestina dan Transjordania. Transformasi ideologi ini menjadi kebijakan publik mendapatkan momentum signifikan setelah Perang 6 Hari pada tahun 1967, ketika Israel menduduki tepi barat, jalur Gaza, Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan, dan semenanjung Sinai. Pendudukan ini memberikan momentum besar kepada gerakan Tanah Israel Raya, Hatenua Leman Eretz Israel Hashelima, sebuah kelompok yang didirikan segera setelah perang oleh tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai spektrum politik yang bersatu dalam satu tujuan, mempertahankan dan menganeksasi semua wilayah yang baru ditaklukkan. Meskipun Sinai kemudian dikembalikan kepada Mesir, prinsip ideologisnya tetap hidup. Seluruh wilayah dari sungai hingga laut adalah milik Israel. Saat ini, ideologi ini dimanifestasikan melalui tokoh-tokoh kunci dalam pemerintahan Netanyahu. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, keduanya adalah penganut Zionis religius garis keras, telah berulang kali menyampaikan pernyataan yang secara terbuka mendukung aneksasi total tepi barat dan menolak gagasan kenegaraan Palestina. Smotrich, dalam konferensi yang diselenggarakan oleh kelompok sayap kanan Kohelet Policy Forum pada awal tahun ini, bahkan memamerkan peta yang tidak menyertakan Yordania, tetapi dengan jelas menghapus semua referensi ke Palestina, sebagai gambaran bahwa wilayah tersebut harus diberikan kepada Jordan, atau dizionalisasi, sumber 22. Transkrip pidato Smotrich di Kohelet Forum, dicatat oleh The Times of Israel. Retorika semacam itu kini tidak lagi terpinggirkan. Ia berada di pusat kekuasaan, memberikan legitimasi ideologis pada peta kontroversial yang bocor tersebut. Implikasi dari akar ideologis ini sangat mendalam bagi diplomasi. Para pendukung Greater Israel memandang setiap perundingan perdamaian atau upaya solusi dua negara bukan sebagai penyelesaian konflik, tetapi sebagai pengkhianatan terhadap mandat suci. Oleh karena itu, bagi mereka, komunitas internasional, PBB, dan bahkan sekutu dekat yang mendesak pengekangan adalah pihak-pihak yang mencoba merampas hak ilahi Israel. Sikap ini menjelaskan mengapa pemerintahan Netanyahu secara konsisten mengabaikan resolusi PBB, melanjutkan pembangunan permukiman yang melanggar hukum internasional, dan kini secara tidak langsung mengungkap peta yang secara definitif mengakhiri prospek solusi damai yang dinegosiasikan. Ideologi ini berfungsi sebagai perisai teologis terhadap kecaman global. Mantan Direktur Mossad, yang kini menjadi kritikus vokal terhadap pemerintahan Netanyahu, dalam kolom anonim yang diterbitkan oleh Yediot Ahronot dengan judul When Ideology Trumps Security, mengungkapkan kekecewaannya. Para pendiri Israel adalah pragmatis. Mereka menginginkan sebuah negara Yahudi yang aman. Koalisi saat ini, didorong oleh fantasi agama dan revisionis, telah menukar keamanan pragmatis dengan janji-janji ilahi yang tidak realistis. Mereka percaya bahwa Greater Israel akan membawa perdamaian, padahal yang akan dibawanya hanyalah perang abadi karena mengabaikan hak asasi jutaan orang Arab. Sumber 23, Yediot Ahronot, kolom anonim, When Ideology Trumps Security. Kini, konsep Greater Israel telah bertransisi dari impian pinggiran menjadi kebijakan de facto. Peta yang diperlihatkan Netanyahu, terlepas dari apakah ia akan dilaksanakan sepenuhnya dalam waktu dekat atau tidak, adalah pernyataan publik yang jelas tentang niat jangka panjangnya. Ambisi untuk menciptakan negara Yahudi yang membentang dari laut ke sungai, dengan aneksasi total dan penolakan terhadap identitas non-Yahudi di wilayah tersebut, telah memicu ketakutan mendalam di negara-negara tetangga. Klaim bahwa peta ini juga mencakup rencana untuk mengusir semua penduduk non-Zionis menjadi Zionis, seperti yang diklaim dalam premis berita ini,
merupakan tafsiran radikal yang muncul dari faksi ekstrim kanan yang memandang penduduk Arab sebagai penghalang demografi. Bagi faksi-faksi ini, Greater Israel, yang sejati harus memiliki mayoritas Yahudi yang dominan, sebuah tujuan yang hanya dapat dicapai melalui pemindahan penduduk massal atau asimilasi paksa yang mustahil, sebuah langkah yang secara universal dikutuk sebagai pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pusat Penelitian Palestina di Ramallah, dalam laporannya yang berjudul The Demographic Threat, Ethnic Cleansing in the Vision of Greater Israel, memperkirakan bahwa realisasi peta ini akan memerlukan pemindahan paksa lebih dari 8 juta penduduk non-Yahudi dari Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Sumber 24, Palestinian Research Center Report, tersedia di situs mereka untuk diunduh. Oleh karena itu, peta kontroversial Netanyahu bukan hanya tentang merebut tanah, ia adalah tentang penulisan ulang identitas suatu wilayah berdasarkan ideologi eksklusif yang mengklaim hak ilahi atas kedaulatan absolut. Akar ideologis, Greater Israel, inilah yang membuat krisis ini berbeda dari ketegangan perbatasan sebelumnya, mengubahnya menjadi konflik eksistensial yang mengancam untuk menarik seluruh Timur Tengah ke dalam kekacauan yang tak terhindarkan. Dunia harus mengakui bahwa ideologi ini, yang kini mendikte kebijakan negara, adalah hambatan utama menuju perdamaian dan stabilitas regional. Terungkapnya peta kontroversial, Greater Israel, membuktikan satu hal, bagi Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, ideologi ekspansionis telah secara resmi bertransisi dari sekadar retorika sayap kanan menjadi agenda politik yang terinstitusionalisasi. Babak ketiga dari krisis ini mengupas bagaimana Netanyahu, didukung oleh koalisi paling kanan dalam sejarah Israel, telah secara sistematis meletakkan dasar hukum, administratif, dan politik untuk merealisasikan visi tanah Israel yang sepenuhnya, Eretz Israel H5. Sebuah proses yang kini telah mencapai puncaknya dengan pengungkapan peta yang mengancam kedaulatan regional. Perubahan paling signifikan dalam pemerintahan Netanyahu yang baru-baru ini terjadi adalah pemberian wewenang yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada faksi Zionis religius untuk mengawasi langsung aktivitas di tepi barat. Ini bukan hanya pergeseran birokrasi, tetapi penyerahan kendali atas proses aneksasi. Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, secara efektif menyerahkan sebagian besar kewenangan sipil atas tepi barat kepada Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang juga menjabat sebagai menteri dalam Kementerian Pertahanan. Dalam sebuah laporan investigasi mendalam oleh The Jerusalem Post, sumber 31, The Jerusalem Post, laporan eksklusif, pengalihan kekuasaan di tepi barat, tersedia di arsip berita daring mereka, diungkapkan bahwa langkah ini secara sengaja dirancang untuk mempercepat persetujuan pembangunan permukiman, melegitimasi outpost, pos terdepan, ilegal, dan membongkar penghalang birokrasi yang sebelumnya sempat diperlambat oleh Mahkamah Agung Israel. Pengalihan ini secara praktis memungkinkan Smotrich untuk menjalankan kebijakan yang konsisten dengan visi Greater Israel, tanpa harus melalui pemeriksaan penuh dari badan-badan hukum atau keamanan Israel yang lebih moderat. Langkah ini diperkuat oleh serangkaian keputusan kabinet yang secara eksplisit mendukung prinsip kedaulatan penuh atas seluruh wilayah antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania. Salah satu keputusan kunci adalah undang-undang yang disahkan oleh Knesset, yang menyatakan bahwa pengembangan permukiman Yahudi di Yudea dan Samaria adalah kepentingan nasional tertinggi dan tidak tunduk pada batasan politik masa lalu. Undang-undang ini, yang secara langsung bertentangan dengan hukum internasional, adalah sebuah jembatan legislatif yang menghubungkan fantasi ideologis dengan realitas hukum. Dr. Talia Sasson, seorang mantan jaksa agung yang pernah menyusun laporan kritis tentang outpost ilegal, dalam sebuah seminar di Universitas Tel Aviv, menyebut undang-undang baru ini sebagai pengesahan formal terhadap kejahatan perang di bawah payung legislatif Israel. Ini adalah cara legalistik untuk melakukan aneksasi secara creping, merayap, tanpa harus menghadapi kecaman frontal internasional. Agenda politik ini juga ditandai dengan retorika publik yang semakin radikal dari Netanyahu sendiri. Selama bertahun-tahun, Netanyahu dikenal karena ambiguitas strategisnya mengenai solusi dua negara, terkadang secara formal menerimanya di panggung internasional, seperti dalam pidato Bar Ilan, tetapi selalu memajukan pembangunan permukiman di lapangan. Namun, dalam setahun terakhir, ambiguitas itu hilang. Dalam pidato di hadapan Komite Urusan Publik Israel Amerika, AIPAC, Netanyahu secara tegas menyatakan bahwa ia tidak akan pernah mengizinkan berdirinya negara Palestina di tepi barat, menggarisbawahi posisinya dengan janji untuk mempertahankan kendali keamanan Israel total atas semua wilayah di sebelah barat Yordan selamanya. Pernyataan ini, yang terekam dan disebarluaskan di kanal resmi YouTube AIPAC, sumber 32,
salinan video pidato Netanyahu di AIPAC, tersedia di YouTube AIPAC, secara efektif membatalkan janji-janji masa lalu dan sejalan sepenuhnya dengan ideologi Greater Israel. Lebih jauh, peta yang bocor itu kini menjadi dasar untuk rencana infrastruktur skala besar yang didanai oleh kementerian. Laporan dari LSM Israel Patch Now, yang memantau pembangunan permukiman, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran triliunan shekel untuk pembangunan jalan bypass yang hanya melayani pemukim, jaringan air, dan listrik yang dirancang untuk mengintegrasikan permukiman jauh di dalam tepi barat secara permanen ke dalam infrastruktur Israel. Juru bicara Patch Now, dalam konferensi pers virtual yang disiarkan di situs web mereka, Sumber 33, konferensi pers Patch Now, laporan alokasi anggaran tepi barat, menyatakan, anggaran ini bukan untuk keamanan, ini adalah anggaran untuk aneksasi. Mereka membangun tepi barat seolah-olah itu adalah bagian dari Tel Aviv, menjadikan pemisahan di masa depan secara fisik dan finansial tidak mungkin. Peta itu adalah justifikasi, dan anggaran ini adalah pelaksanaannya. Bagian integral dari agenda ini, sesuai klaim dalam premis berita, adalah menghilangkan narasi politik Palestina secara keseluruhan. Pemerintah telah mengambil langkah untuk menekan kelompok-kelompok hak asasi manusia Israel dan Palestina, melarang organisasi tertentu yang mengadvokasi kemerdekaan Palestina, dan secara terbuka menantang legitimasi otoritas Palestina. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 News Israel, Sumber 34, transkrip wawancara Ben-Gvir di Channel 14, secara blak-blakan mengatakan, tidak ada tempat untuk Palestina di Yudea dan Samaria. Kami adalah tuan atas tanah ini. Tugas kami adalah menerapkan kedaulatan, dan jika ada yang tidak suka, mereka bebas untuk pergi ke negara Arab lain. Ini adalah inti dari Greater Israel. Pernyataan ini secara eksplisit mengacu pada elemen paling mengkhawatirkan dari rencana tersebut, pengusiran atau transfer penduduk. Netanyahu, sebagai arsitek politik ulung, telah berhasil memanfaatkan serangkaian krisis keamanan untuk memajukan agenda ini, dengan alasan bahwa ekspansi permukiman dan kontrol penuh adalah satu-satunya cara untuk menjamin keamanan Israel. Dengan menggunakan alasan keamanan, ia telah berhasil membungkam sebagian besar oposisi domestik dan meredakan kritik dari sekutu asing yang paling penting. Namun, peta kontroversial yang bocor itu kini telah menghilangkan fig leaf, daun ara, keamanan ini, memperlihatkan bahwa motif utamanya adalah ideologis dan teritorial. Seorang mantan penasihat keamanan nasional Israel, yang kini menjabat sebagai akademisi di sebuah lembaga think tank di Washington, D.C., dan yang meminta identitasnya dirahasiakan karena kekhawatiran akan keselamatannya, mengatakan kepada Reuters, peta ini adalah warisan Netanyahu. Ia tahu waktunya terbatas, dan ia ingin dikenang sebagai Perdana Menteri yang mengukuhkan warisan Alkitabiah Zionis. Ia telah menyerahkan kendali kepada ekstremis di koalisinya untuk memastikan bahwa proses aneksasi akan menjadi tidak dapat diubah, irreversible, bahkan setelah ia tidak lagi menjabat. Ia tidak hanya mendukung Greater Israel, ia mewujudkannya melalui hukum dan administrasi negara. Sumber 35, wawancara rahasia Reuters dengan mantan penasihat keamanan nasional. Oleh karena itu, peta Greater Israel adalah penanda penting dalam sejarah konflik. Ini adalah titik di mana wacana ideologis bertabrakan dengan kebijakan resmi negara, didorong oleh sebuah koalisi yang berkomitmen pada visi monolitik kedaulatan Yahudi penuh. Dengan mengintegrasikan ideologinya ke dalam struktur pemerintahan dan menggunakan kekuatan negara untuk memajukan aneksasi, Netanyahu telah menetapkan kursus yang secara radikal mengubah realitas di lapangan dan secara efektif menutup pintu bagi penyelesaian dua negara. Pengungkapan peta kontroversial, Greater Israel, telah menempatkan pemerintah Israel di bawah sorotan tajam internasional. Namun, alih-alih menarik diri, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu meluncurkan apa yang oleh para analis disebut sebagai strategi hasbara, penjelasan propaganda, dan tekanan diplomatik yang paling agresif dalam sejarah modern negara itu. Tujuan utama dari manuver ini adalah untuk membungkam kecaman global, meredam perdebatan di PBB, dan pada akhirnya, memaksa komunitas internasional untuk secara diam-diam menerima aneksasi dan perluasan teritorial sesuai dengan peta kontroversial tersebut. Strategi ini bergerak di tiga lini utama: lobi politik intensif, penguasaan narasi media, dan pemanfaatan isu keamanan sebagai perisai. Lini pertama adalah diplomasi tekanan tinggi. Segera setelah berita tentang peta itu tersiar, Kementerian Luar Negeri Israel, yang kini dipimpin oleh tokoh yang sejalan dengan garis keras,
melancarkan kampanye mendesak kepada sekutu-sekutu utamanya. Fokus utama adalah pada Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang cenderung bersikap lunak. Lobi Israel di Washington, melalui organisasi-organisasi pro-Israel terkemuka, secara efektif memobilisasi jaringan pendukung di Kongres untuk mendesak Gedung Putih agar tidak mengeluarkan kecaman resmi yang keras. Menurut laporan eksklusif dari Politico, sumber 41, Politico, laporan eksklusif, mesin lobi di Washington bekerja keras membela peta Israel, tersedia di bagian investigasi politik mereka. Surat yang ditandatangani oleh puluhan anggota Kongres dikirim kepada Presiden, mendesak agar peta tersebut dibingkai sebagai bagian dari negosiasi keamanan jangka panjang, dan bukan sebagai rencana aneksasi unilateral. Tujuan dari surat ini jelas, untuk mencairkan kekuatan kecaman AS, yang merupakan kunci bagi setiap resolusi PBB yang serius. Di Eropa, delegasi diplomatik Israel secara intensif mengadakan pertemuan di Brussels, Paris, dan Berlin, menggunakan taktik yang disebut kartu ancaman regional. Dalam pertemuan dengan para diplomat Uni Eropa, Israel dikabarkan menyampaikan bahwa jika UE menentang rencana Greater Israel dan mengancam sanksi, maka kerjasama intelijen mengenai ancaman teroris regional akan terganggu, mengorbankan keamanan Eropa. Seorang pejabat Uni Eropa yang terlibat dalam perundingan tersebut, berbicara kepada kantor berita AFP dengan syarat anonimitas total, mengungkapkan, mereka tidak meminta dukungan, mereka menuntut keheningan. Mereka menggunakan keamanan kami sebagai alat tawar-menawar untuk membiarkan mereka melanggar hukum internasional. Ini adalah pemerasan diplomatik yang sangat halus. Sumber 42, laporan AFP, pemerasan Israel di Brussels. Lini kedua dari strategi pembungkaman adalah perang narasi media global. Pemerintah Israel mengaktifkan war room komunikasi strategis, yang bertujuan untuk mendominasi liputan berita dan media sosial. Narasi yang didorong adalah bahwa kritik terhadap peta kontroversial adalah antisemitisme terselubung, dan bahwa negara-negara yang menentang hanyalah kaki tangan teroris. Selain itu, mereka berusaha keras untuk mengalihkan fokus dari ambisi teritorial ke ancaman keamanan regional. Mereka secara teratur mengeluarkan rilis pers yang merinci kegiatan teror yang konon dipicu oleh pengungkapan peta, mengaitkan kecaman dunia dengan dorongan untuk kekerasan. Salah satu taktik yang paling interaktif dan mencolok adalah peluncuran platform digital bernama Truth Shield. Sumber 43, platform digital Truth Shield Israel, dapat diakses secara daring. Situs web dan aplikasi ini, yang didanai oleh Kementerian Urusan Diaspora, menampilkan konten yang didesain secara profesional, termasuk video-video singkat dan infografis yang menggambarkan Greater Israel sebagai kebutuhan sejarah dan keamanan. Platform tersebut mendorong pengguna di seluruh dunia, terutama mahasiswa dan aktivis pro-Israel, untuk melawan disinformasi dengan menyebarkan narasi tersebut. Analisis oleh Institut Studi Media Global, IGMS, di London menunjukkan bahwa kampanye digital ini berhasil membuat narasi yang mendukung Israel mendominasi trending topik di platform media sosial kunci dalam beberapa jam setelah kecaman PBB yang pertama, secara efektif menenggelamkan suara-suara kritis dari Palestina dan negara-negara Arab. Lini ketiga adalah pemaksaan realitas di lapangan, menciptakan fakta yang tak terbantahkan. Strategi diplomatik Netanyahu selalu didasarkan pada keyakinan bahwa jika ia dapat menciptakan cukup banyak realitas permanen di lapangan, melalui pembangunan permukiman, aneksasi parsial, dan kontrol militer yang tak terhindarkan, maka pada akhirnya, dunia akan lelah menentangnya dan akan menerima fait accompli, fakta yang telah terjadi. Peta kontroversial tersebut kini dijadikan pembenaran internal bagi percepatan tindakan di tepi barat. Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Smotrich, telah mengumumkan rencana tender untuk 20.000 unit permukiman baru di E1, sebuah koridor strategis yang secara efektif akan memotong tepi barat menjadi dua, membuat kelangsungan hidup negara Palestina yang berdekatan menjadi mustahil. Langkah ini, yang secara langsung bertentangan dengan permintaan berulang dari Dewan Keamanan PBB, adalah pesan yang jelas, Israel tidak akan dibungkam atau dihentikan oleh kecaman. Seorang diplomat senior di PBB, yang mewakili negara Eropa non-permanen di Dewan Keamanan, menyatakan kepada The Guardian, setiap kecaman yang kami keluarkan, setiap resolusi yang kami coba dorong, hanya berfungsi sebagai pemicu bagi mereka untuk bertindak lebih cepat di lapangan. Mereka menggunakan hukum internasional sebagai daftar periksa hal-hal yang harus mereka langgar untuk memajukan agenda mereka. Mereka tahu Dewan Keamanan lumpuh oleh hak veto, dan mereka mengambil keuntungan maksimal dari kelumpuhan global ini. Sumber 44,
The Guardian, laporan eksklusif, Israel memanfaatkan kelumpuhan PBB. Strategi pembungkaman juga mencakup menargetkan organisasi non-pemerintah, LSM, dan aktivis yang kritis. Kementerian Urusan Strategis Israel telah meningkatkan pelabelan LSM hak asasi manusia terkemuka, seperti B'Tselem dan Human Rights Watch, sebagai organisasi yang mendukung teror atau agitator anti-Israel. Tindakan ini, yang sering disertai dengan pembatasan visa dan pembekuan dana, bertujuan untuk membatasi kemampuan para kritikus untuk mengumpulkan dan menyebarkan bukti pelanggaran yang terjadi sebagai bagian dari proses aneksasi. Dengan mereduksi kredibilitas sumber-sumber independen, pemerintah Israel berharap dapat memastikan bahwa hanya narasi resmi merekalah yang didengar di media dan koridor kekuasaan. Secara keseluruhan, strategi Netanyahu untuk membungkam dunia bukanlah tentang memenangkan hati dan pikiran, melainkan tentang melumpuhkan kehendak politik global untuk mengambil tindakan korektif. Dengan mengedepankan keamanan sebagai alasan absolut, memanfaatkan lobi politik di ibu kota kunci, dan membanjiri ruang informasi dengan propaganda hasbara yang canggih, pemerintah Israel berupaya menetralkan reaksi yang seharusnya muncul dari pengungkapan peta yang secara fundamental menghapus kedaulatan negara lain. Keberhasilan atau kegagalan strategi pembungkaman ini akan menentukan apakah Greater Israel tetap menjadi fantasi ideologis atau benar-benar menjadi realitas geopolitik yang brutal. Peta kontroversial, Greater Israel, yang bocor dari Kabinet Keamanan Benyamin Netanyahu bukan sekadar garis-garis kasar di atas kertas. Ia adalah dokumen strategis yang menunjukkan ambisi teritorial yang paling radikal dan detail yang pernah dikeluarkan oleh pejabat tinggi Israel. Analisis mendalam terhadap peta tersebut, yang diperoleh dan diverifikasi keasliannya oleh tim investigasi gabungan dari The Economist dan Al Arabiya, sumber 51, laporan khusus konsorsium jurnalis melintas batas, pembongkaran peta Greater Israel, mengungkap target ekspansi yang sangat spesifik dan mengejutkan, menempatkan beberapa negara Timur Tengah dalam risiko langsung kehilangan sebagian besar wilayah kedaulatan mereka. Secara visual, peta tersebut menghilangkan semua batas, garis hijau, garis gencatan senjata 1949, yang secara fundamental menghapus konsep batas-batas pra-1967. Seluruh wilayah yang kini berada di bawah pendudukan militer Israel, yaitu tepi barat dan Yerusalem Timur, ditandai dengan warna yang sama dengan wilayah Israel yang diakui secara internasional, menandakan aneksasi total. Namun, elemen yang paling mengkhawatirkan adalah perluasan klaim yang jauh melampaui batas-batas Palestina historis. Bagian utara peta menunjukkan klaim atas lembah Litani di Lebanon Selatan. Lembah ini, yang vital karena sumber daya airnya, digambarkan sebagai zona penyangga keamanan Israel yang diintegrasikan secara permanen. Menurut Dr. Hassan Nemneh, seorang pakar geografi politik di Universitas Amerika Beirut, ini adalah upaya klasik untuk menguasai sumber daya air regional. Klaim atas Litani ini adalah penargetan ekonomi dan strategis. Israel selalu mengidamkan air di Lebanon Selatan, dan peta ini menjadikannya kebijakan resmi. Ini akan memicu respons militer yang pasti dari Beirut dan faksi-faksi bersenjata di sana, ujarnya dalam sebuah wawancara video, sumber 52, wawancara video AUB, implikasi geografis peta, tersedia di kanal YouTube Universitas. Bergerak ke timur, peta tersebut menunjukkan bahwa seluruh wilayah lembah Yordan di sisi Yordania, yang dikenal sebagai perbatasan yang diakui dalam perjanjian damai Israel-Yordania, kini ditandai sebagai wilayah prioritas keamanan terpadu Israel. Ini secara eksplisit melanggar perjanjian damai Wadi Araba tahun 1994 antara kedua negara. Kerajaan Yordania, yang sebagian besar penduduknya adalah keturunan Palestina, melihat ini sebagai ancaman eksistensial. Peta itu juga menampilkan zona yang menembus ke dalam wilayah Yordania di sekitar kota Irbit dan Aqaba, menciptakan apa yang disebut koridor keamanan terusan Israel. Raja Abdullah II dilaporkan telah memanggil pulang duta besarnya dari Tel Aviv dan mengancam untuk menangguhkan perjanjian damai, sebuah langkah yang akan memiliki konsekuensi ekonomi dan keamanan yang parah bagi kawasan tersebut. Zona klaim yang paling luas dan ambisius terletak di selatan dan timur. Peta tersebut menampilkan area yang ditandai sebagai zona pengaruh strategis Efrat, yang membentang ke timur melintasi sebagian besar Suriah Timur dan sebagian besar Irak Barat, yang berpotensi mencapai Sungai Efrat, sebuah representasi literal dari klaim Alkitab. Klaim ini, yang menargetkan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan kini bergolak akibat konflik, diakini para analis bukan sebagai rencana aneksasi cepat, melainkan sebagai target hegemoni regional jangka panjang.
Seorang analis militer di Dewan Atlantik, Dr. Samuel Grene, dalam podcast Keamanan Global, mengaitkan klaim ini dengan doktrin keamanan sayap kanan Israel yang berpandangan bahwa Israel harus menjadi kekuatan regional yang tak tertandingi, yang mengendalikan jalur air dan energi utama. Sumber 53, Atlantic Council Podcast, Hegemoni Regional Israel, tersedia di platform podcast utama. Di selatan, Mesir juga menjadi target. Peta itu mengklaim perpanjangan signifikan ke Semenanjung Sinai, terutama di sepanjang perbatasan Gaza dan di sekitar area yang dikenal sebagai Rafah Selatan. Meskipun Mesir dan Israel memiliki perjanjian damai yang kuat, klaim ini secara langsung menyerang kedaulatan Mesir dan mengkhawatirkan Kairo. Pemerintah Mesir, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, telah mengeluarkan pernyataan yang mengutuk keras klaim tersebut sebagai pelanggaran yang jelas dan upaya destabilisasi yang dapat memicu perang baru di sepanjang perbatasan. Secara keseluruhan, peta kontroversial, Greater Israel, ini secara strategis menargetkan 4 sumber daya dan aset geopolitik utama di Timur Tengah. Air, penguasaan hulu Sungai Litani, Lebanon, dan kontrol penuh atas Sungai Yordan. Energi, dominasi atas potensi jalur pipa dan ladang gas di wilayah klaim di Irak, Suriah. Koridor transportasi, kontrol atas jalur darat antara Mediterania dan Teluk Persia, melalui Yordania. Demografi, aneksasi wilayah dengan populasi non-Yahudi paling padat untuk kemudian diterapkan rencana, zionisasi, atau pengusiran, klaim dalam premis berita. Penargetan demografi inilah yang menghubungkan ambisi teritorial dengan rencana penduduk yang mengerikan. Peta tersebut menyajikan skema rinci untuk tepi barat yang tidak hanya mencakup pembangunan permukiman, tetapi juga zona penahanan penduduk Palestina, yang disebut area A/B modifikasi, dalam dokumen internal, yang diisolasi oleh dinding dan pos pemeriksaan baru. Jurnalis investigasi yang terlibat dalam konsorsium, Sumber 51, melaporkan bahwa dokumen pendamping peta tersebut mencantumkan program penyesuaian populasi yang terbagi dalam 2 tahap, tahap I, konsolidasi dan isolasi, di wilayah tepi barat, dan tahap 2, transfer terstruktur, ke negara-negara Arab tetangga, sesuai klaim dalam premis berita. Analis PBB untuk urusan wilayah pendudukan, Dr. Omar Rifai, dalam laporan yang disajikan kepada Komite Khusus PBB, menyimpulkan bahwa peta kontroversial tersebut adalah cetak biru untuk disrupsi regional total. Ia menyatakan bahwa peta tersebut bukan hanya tentang batas, ia adalah alat untuk memaksakan hegemoni Israel atas 4 negara berdaulat lainnya, mengancam untuk mengubah puluhan juta warga negara menjadi pengungsi di negeri mereka sendiri atau di negara tetangga yang kini diintai. Sumber 54, Laporan PBB Dr. Rifai, ringkasan tersedia di situs PBB OPR. Oleh karena itu, peta Greater Israel, yang diumumkan Netanyahu adalah sebuah pernyataan radikal tentang visi masa depan Timur Tengah yang didominasi Israel, di mana batas-batas internasional dan kedaulatan negara tetangga dianggap tidak relevan. Dengan mengklaim wilayah strategis di Lebanon, Yordania, Mesir, Suriah, dan Irak, Israel telah mengubah konflik dari isu Palestina menjadi krisis regional yang melibatkan 6 negara, sebuah ambisi yang hampir pasti akan memicu konflik bersenjata yang tidak dapat dihindari. Pengungkapan peta kontroversial, Greater Israel, oleh lingkaran Perdana Menteri Benyamin Netanyahu telah memicu gelombang kemarahan yang meluas, memicu respons keras dan terkoordinasi dari ibu kota utama di Timur Tengah. Negara-negara yang wilayah kedaulatannya secara eksplisit ditargetkan dalam peta tersebut, terutama Yordania, Mesir, Lebanon, dan Suriah, telah menganggap rencana tersebut sebagai ancaman eksistensial dan deklarasi agresi yang terang-terangan. Reaksi regional ini mengindikasikan bahwa konflik tersebut telah melampaui batas masalah Israel-Palestina, berkembang menjadi krisis geopolitik regional yang berpotensi memicu eskalasi militer berskala penuh. Yordania, di ambang penangguhan perjanjian damai. Kerajaan Hashemite Yordania berada di garis depan krisis ini. Sebagaimana diungkapkan dalam analisis peta, bab 5, peta kontroversial secara eksplisit mengklaim wilayah lembah Yordan di sisi timur sungai, yang merupakan perbatasan yang diakui oleh Perjanjian Damai Wadi Araba 1994. Bagi Yordania, ini bukan hanya masalah kedaulatan, tetapi juga masalah keamanan nasional dan demografi. Sebagian besar warga Yordania memiliki akar Palestina, dan ancaman aneksasi ini dianggap sebagai penghinaan besar terhadap bangsa dan raja. Kementerian Luar Negeri Yordania, melalui juru bicaranya, dalam konferensi pers yang disiarkan langsung oleh Al-Mamlaka TV, Sumber 61, Al-Mamlaka TV, pernyataan resmi pemerintah Yordania,
secara tegas menyatakan bahwa setiap langkah Israel untuk mengubah status quo di perbatasan kami, apalagi mencaplok wilayah kedaulatan kami, akan dianggap sebagai tindakan perang dan akan memicu tanggapan yang setara. Raja Abdullah II, dalam pidato darurat kepada parlemen, mengumumkan penarikan penuh Duta Besar Yordania dari Tel Aviv dan mengancam untuk menangguhkan perjanjian damai 1994 secara permanen. Langkah ini akan menghancurkan kerjasama keamanan yang telah berlangsung lama dan membuka kembali perbatasan menjadi zona militer yang panas, yang merupakan skenario mimpi buruk bagi seluruh kawasan. Mesir, penolakan keras atas klaim Sinai. Mesir, sebagai negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel, Perjanjian Camp David 1978, juga memberikan respons yang sangat keras. Meskipun Mesir telah lama menjadi mediator utama dalam konflik Gaza, klaim peta kontroversial yang mencakup zona penyangga di semenanjung Sinai dekat perbatasan Gaza dianggap sebagai garis merah yang tidak dapat dilanggar. Klaim ini secara langsung menyerang kedaulatan Mesir yang dijamin oleh perjanjian damai bersejarah tersebut. Presiden Abdel Fattah al-Sisi, dalam pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita MENA, Sumber 62, kantor berita MENA, reaksi Presiden al-Sisi terhadap peta Israel, menuntut agar Israel segera menarik kembali dan menolak peta tersebut. Semenanjung Sinai adalah garis batas kedaulatan Mesir yang dipertahankan dengan darah, ujar al-Sisi. Ia juga mengumumkan mobilisasi pasukan keamanan tambahan ke perbatasan, sebuah langkah yang ditujukan untuk menunjukkan keseriusan Kairo dalam mempertahankan perbatasan mereka. Mesir juga dilaporkan telah menangguhkan semua saluran mediasi dan negosiasi diplomatik dengan Israel, menghapus satu-satunya jalur komunikasi yang efektif antara Israel dan Hamas. Lebanon, mobilisasi Hizbullah dan ancaman utara. Di Lebanon, yang wilayah Litani selatannya secara eksplisit diklaim dalam peta Greater Israel, karena alasan sumber daya air dan keamanan, responsnya didominasi oleh kelompok bersenjata kuat, Hizbullah. Pemimpin Hizbullah, Sayyid Hasan Nasrallah, menyampaikan pidato yang emosional dan penuh ancaman yang disiarkan dari markasnya. Sumber 63, Al-Manar TV, pidato Nasrallah, garis merah dan air yang dipertaruhkan. Mereka, Israel, menginginkan air kami. Mereka menginginkan tanah kami. Peta ini adalah izin kami untuk mempersiapkan diri, kata Nasrallah. Ia mengumumkan peningkatan kewaspadaan militer maksimum dan penempatan kembali rudal-rudal jarak jauh di lokasi yang tidak diungkapkan. Ancaman dari perbatasan utara ini kini dianggap sebagai risiko terbesar bagi Israel, karena Hizbullah dikenal memiliki persenjataan yang jauh lebih canggih daripada kelompok-kelompok Palestina. Kementerian Luar Negeri Lebanon juga mengajukan keluhan resmi ke PBB, menyebut rencana Netanyahu sebagai upaya perampasan tanah yang disponsori negara. Suriah dan Irak, ancaman hegemoni regional. Meskipun Suriah dan Irak secara internal masih berjuang dengan konflik dan ketidakstabilan, klaim peta atas zona pengaruh strategis Efrat di wilayah timur mereka telah mendorong kedua negara tersebut untuk mengeluarkan protes keras. Pemerintah Suriah, yang kini sebagian besar wilayahnya dikuasai rezim, mengutuk keras klaim tersebut sebagai perluasan kolonial yang tak terampuni, dan menyatakan bahwa mereka siap untuk mengambil tindakan jika kedaulatan mereka dilanggar. Bahkan di Irak yang terpecah-pecah, parlemen bersatu untuk mengeluarkan resolusi yang mengutuk Israel dan menyatakan dukungan penuh untuk perlawanan Arab. Kelompok-kelompok milisi yang didukung Iran di Irak dan Suriah juga telah mengeluarkan pernyataan yang mengancam untuk menargetkan kepentingan Israel dan Amerika Serikat di wilayah tersebut sebagai respons terhadap peta tersebut. Sumber 64, Jaringan Media Al-Mayadeen, pernyataan faksi milisi regional. Klaim peta Israel hingga Efrat secara efektif mempersatukan musuh-musuh Israel di poros perlawanan dan meningkatkan risiko serangan balasan yang terkoordinasi di beberapa lini. Kesatuan Arab dan dampak pada normalisasi. Peta kontroversial ini juga memberikan pukulan telak pada upaya normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab di bawah Perjanjian Abraham. Meskipun negara-negara seperti Uni Emirat Arab, UEA, dan Bahrain tidak menarik duta besar mereka mengeluarkan pernyataan yang sangat kritis, menyerukan agar Israel menghormati hukum internasional dan kedaulatan negara tetangga. Peta ini telah memberikan amunisi baru kepada para kritikus normalisasi, yang berpendapat bahwa Israel tidak dapat dipercaya untuk mematuhi perjanjian damai apapun. Seorang diplomat senior di Doha, yang menjadi tuan rumah bagi negosiasi rahasia sebelumnya, mengatakan kepada Bloomberg, Sumber 65, Bloomberg News, analisis dampak peta pada normalisasi Arab, peta ini adalah racun bagi perdamaian.
Netanyahu telah membakar semua jembatan yang dibangun dengan susah payah. Sulit bagi negara Arab manapun untuk melanjutkan hubungan normal ketika peta yang dikeluarkan secara resmi mengancam untuk mencaplok wilayah negara Arab lain. Peta ini, dalam waktu singkat, telah menghapus kemajuan diplomatik bertahun-tahun dan memperkuat sentimen anti-Israel di seluruh Arab Street. Singkatnya, peta Greater Israel telah menciptakan krisis regional multisisi. 4 negara utama, Yordania, Mesir, Lebanon, dan Suriah, kini berada dalam kondisi siaga, dengan Yordania berada di ambang keputusan yang dapat memicu konflik di perbatasan yang paling tenang. Ancaman yang dirasakan terhadap kedaulatan, sumber daya air, dan demografi telah menyatukan spektrum lawan-lawan Israel, memastikan bahwa jika rencana ekspansi ini terus berlanjut, reaksi militer kolektif di Timur Tengah menjadi hampir pasti. Dunia menyaksikan dengan cemas, menunggu pergerakan pasukan yang akan menentukan apakah peta ambisi ini akan menjadi sketsa untuk perdamaian atau justru untuk kehancuran regional. Peta kontroversial, Greater Israel, bukan sekadar sebuah angan-angan politik yang kosong, melainkan sebuah rencana strategis yang didukung oleh mekanisme penguasaan teritorial yang sistematis dan berkelanjutan. Bab ini mengungkap bagaimana pemerintah Benyamin Netanyahu telah mengoperasikan sebuah mesin birokrasi dan militer yang secara efektif menggunakan pembangunan permukiman ilegal dan praktik aneksasi merayap sebagai alat utama untuk mewujudkan visi Greater Israel di lapangan, jauh sebelum peta tersebut secara terbuka memicu krisis global. Proses ini, yang oleh para kritikus disebut sebagai penciptaan fakta yang tidak dapat diubah, telah menjadi inti dari strategi Israel untuk mengukuhkan kontrol permanen atas wilayah yang diduduki. Pencaplokan de facto melalui hukum administratif. Inti dari mekanisme penguasaan ini adalah penggunaan hukum administratif Israel untuk mencaplok wilayah secara de facto tanpa perlu deklarasi aneksasi formal yang akan memicu kecaman PBB secara instan. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang kini memegang kendali atas urusan sipil di tepi barat, telah menginstruksikan Kementerian Pertahanan untuk mempercepat proses pengesahan outpost, pos terdepan, ilegal. Pos-pos terdepan ini, yang dibangun tanpa izin resmi Israel sekalipun, telah menjadi ujung tombak ekspansi, didirikan oleh pemukim garis keras dan kemudian dihubungkan dengan infrastruktur negara. Laporan investigasi dari B'Tselem, Organisasi Hak Asasi Manusia Israel, Sumber 71, B'Tselem, Laporan Khusus, Pengesahan Kejahatan, Bagaimana negara melegalkan outpost, tersedia di database daring B'Tselem, merinci bagaimana puluhan outpost telah diubah statusnya menjadi permukiman resmi dalam waktu 6 bulan terakhir, sebuah proses yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun. Langkah ini secara praktis mengalihkan yurisdiksi atas tanah-tanah tersebut dari ranah hukum militer, sebagai wilayah pendudukan, ke ranah hukum sipil Israel, mengintegrasikannya ke dalam struktur administrasi negara. Proses ini menciptakan kantong-kantong kedaulatan Israel yang saling terhubung, secara strategis memecah belah dan mengisolasi pusat-pusat populasi Palestina. Senjata demografi, memutus kontinuitas wilayah Palestina. Pembangunan permukiman tidak hanya tentang klaim atas tanah, tetapi juga tentang memutus kesinambungan demografi dan geografis Palestina. Peta kontroversial secara eksplisit menargetkan koridor-koridor strategis yang penting bagi pendirian negara Palestina yang layak, terutama koridor E1, daerah antara Ma'ale Adumim dan Yerusalem. Dengan menghubungkan Yerusalem Timur yang dianeksasi dengan permukiman Ma'ale Adumim, Israel akan secara efektif membelah tepi barat menjadi dua, membuat ibu kota Palestina di Yerusalem Timur tidak mungkin terhubung secara fisik dengan wilayah Palestina lainnya. Dalam sebuah pengumuman yang disampaikan secara tergesa-gesa menyusul bocornya peta kontroversial, Kementerian Konstruksi dan Perumahan Israel mengumumkan tender baru untuk 3.500 unit perumahan di E1, sebuah langkah yang secara luas diinterpretasikan sebagai upaya untuk segera menciptakan fakta di lapangan sebelum tekanan internasional meningkat. Profesor Sari Bashi, pakar hukum internasional di Universitas Oxford, dalam analisisnya untuk Foreign Policy, Sumber 72, Foreign Policy, Analisis Hukum, E1 dan Kematian Solusi Dua Negara, menegaskan bahwa pembangunan E1 adalah titik kritis. Ini menunjukkan bahwa mekanisme penguasaan Israel bertujuan untuk mematikan solusi dua negara melalui geografi. Begitu koridor itu dibangun, Greater Israel tidak hanya menjadi ideologi, tetapi juga struktur fisik yang tidak dapat dibongkar. Infrastruktur pemaksaan, jalan bypass dan zona militer. Untuk melayani permukiman yang terus berkembang ini, pemerintah Israel telah mengalokasikan dana besar-besaran untuk pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pemukim.
Ini termasuk jaringan jalan bypass berkecepatan tinggi yang menghubungkan permukiman langsung ke Israel tanpa harus melalui atau berinteraksi dengan kota-kota Palestina. Jaringan jalan ini, yang pada dasarnya hanya dapat digunakan oleh warga Israel, secara fisik mengukuhkan pemisahan dan menciptakan zona eksklusif Yahudi di dalam tepi barat. Selain itu, militer Israel menggunakan dalih keamanan untuk memperluas zona tembak dan zona pelatihan militer di wilayah tepi barat yang padat penduduk Palestina, terutama di lembah Yordan dan bagian selatan. Perintah penyitaan tanah militer ini seringkali berujung pada penggusuran keluarga Palestina dan penghancuran desa, dengan dalih bahwa kehadiran mereka mengganggu pelatihan militer. Menurut laporan dari Haaretz, sumber 73, Haaretz, laporan investigasi, tanah Palestina diubah menjadi zona latihan tembak untuk pemukim. Tindakan ini adalah mekanisme untuk membersihkan tanah secara demografis, yang secara efektif membuka jalan bagi permukiman di masa depan sesuai dengan peta perluasan Greater Israel. Peran IDF dan perubahan protokol. Pemerintah Netanyahu juga merevisi protokol militer untuk memudahkan pemukim menyerang atau mengintimidasi warga Palestina tanpa intervensi yang berarti dari pasukan pertahanan Israel, IDF. Perubahan ini dilakukan melalui penyerahan wewenang komando kepada faksi-faksi sayap kanan dalam pemerintahan. Menurut sumber intelijen yang bocor kepada Associated Press, sumber 74, Associated Press, sumber militer rahasia, protokol IDF di tepi barat diubah untuk melindungi pemukim. Instruksi baru melarang intervensi cepat IDF dalam gesekan properti antara pemukim dan Palestina, yang seringkali mengarah pada kekerasan pemukim yang tidak dihukum. Ketidakmampuan hukum dan militer untuk melindungi penduduk Palestina telah menciptakan iklim teror yang memaksa banyak keluarga meninggalkan tanah mereka. Sebuah proses yang sangat sesuai dengan peta dan agenda Greater Israel untuk membersihkan wilayah. Mekanisme penguasaan ini beroperasi dengan presisi birokrasi yang dingin. Pembangunan permukiman, pengalihan wewenang sipil, dan perubahan protokol militer semuanya terintegrasi ke dalam sebuah rencana yang tidak hanya bertujuan untuk menduduki, tetapi untuk mengintegrasikan secara permanen wilayah-wilayah yang diklaim oleh peta kontroversial. Peta itu sendiri, yang kini menjadi dokumen pemandu bagi koalisi Netanyahu, telah menjadi pembenaran ideologis untuk menjalankan mekanisme ini tanpa pengekangan, memastikan bahwa setiap hari yang berlalu, semakin banyak wilayah Palestina yang dicaplok, sedikit demi sedikit, menjadikannya semakin mustahil untuk dikembalikan. Dengan demikian, peta Greater Israel hanyalah puncak gunung es, di bawahnya terdapat sistem yang kompleks dan terencana yang dirancang untuk secara irreversible, tidak dapat diubah, mengubah geografi dan demografi regional. Elemen paling mengerikan dan paling tersembunyi dari peta kontroversial Greater Israel yang dikeluarkan oleh lingkaran Perdana Menteri Benyamin Netanyahu adalah rencana demografisnya, yang oleh para kritikus disebut sebagai proyek zionisasi penduduk. Rencana ini, yang tersirat dalam dokumen internal pendukung peta tersebut, klaim dalam premis berita, bertujuan untuk mengatasi apa yang dianggap oleh kaum Zionis garis keras sebagai ancaman demografis, yakni populasi non-Yahudi yang besar di wilayah yang diklaim oleh Eretz Israel H5. Bab ini menggali detail-detail rencana keji ini, yang mencakup baik pemindahan paksa, transfer, secara terstruktur maupun asimilasi yang dipaksakan melalui serangkaian kebijakan opresif. Dokumen pendukung yang bocor, yang secara internal diberi kode, Rencana Keseimbangan Demografi, RKD, 2040, dan diperoleh oleh lembaga think tank keamanan Israel yang kritis, The Institute for National Security Studies, INSS, sumber 81, laporan khusus INSS, analisis RKD 2040 dan implikasinya, menguraikan dua jalur utama untuk mencapai mayoritas Yahudi yang tak terbantahkan di seluruh wilayah Greater Israel. Jalur I, pemindahan paksa terselubung, silent transfer. Jalur pertama, yang lebih disukai karena alasan citra internasional, adalah silent transfer atau pemindahan paksa yang terselubung. RKD 2040 secara eksplisit mengidentifikasi wilayah-wilayah di tepi barat, lembah Yordan, dan Yerusalem Timur yang memiliki konsentrasi tinggi penduduk Palestina sebagai zona kepadatan populasi untuk penyesuaian. Di zona-zona ini, pemerintah telah menerapkan kebijakan yang dirancang untuk membuat kehidupan bagi penduduk non-Yahudi menjadi tidak mungkin secara ekonomi dan sosial, sehingga mendorong mereka untuk pergi secara sukarela. Mekanisme utama dari silent transfer ini adalah penghancuran mata pencaharian. Pemerintah secara drastis meningkatkan pembongkaran struktur Palestina, termasuk rumah, sumur, dan kandang ternak, dengan alasan tidak ada izin bangunan.
Dalam laporan terbaru dari Organisasi PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, OCHA, sumber 82, OCHA Report, tren penghancuran struktur di area C tepi barat, tersedia di situs web OCHA, tercatat peningkatan 300% dalam pembongkaran properti Palestina dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar di wilayah strategis yang ditargetkan oleh peta kontroversial. Seorang petani di lembah Yordan, Abu Halil, dalam wawancara dengan The New York Times, mengatakan, mereka tidak perlu menembak kami. Mereka hanya menghancurkan air kami, jalan kami, sekolah anak-anak kami. Mereka membuat kami kelaparan di atas tanah kami sendiri. Itu adalah peluru yang tidak bersuara. Pembatasan akses air dan infrastruktur. Permukiman Israel menerima air, listrik, dan layanan jalan raya yang unggul, sementara desa-desa Palestina di sekitarnya menghadapi penolakan izin untuk membangun sumur atau menghubungkan jaringan listrik. RKD 2040 merujuk pada ini sebagai alokasi sumber daya berdasarkan prioritas kedaulatan, sebuah istilah halus untuk diskriminasi sistemik yang membuat desa-desa Palestina tidak layak huni. Ancaman pemukim yang didukung negara. Sebagaimana dibahas di bab 7, perubahan protokol militer telah memberanikan pemukim garis keras. Intimidasi, perusakan tanaman, dan serangan fisik oleh pemukim terhadap penduduk Palestina telah meningkat tajam. Para keluarga Palestina yang dipaksa pindah dari daerah seperti Bukit Hebron Selatan seringkali mengutip kekerasan pemukim yang tidak dihukum sebagai alasan utama kepergian mereka. Hal ini adalah elemen integral dari pemindahan paksa terselubung. Jalur 2. Asimilasi paksa atau opsi Zionis. Jalur kedua, dan yang paling kontroversial, sesuai klaim dalam premis berita, adalah upaya untuk secara paksa menzionisasi atau mengasimilasi penduduk non-Yahudi yang memilih untuk tetap tinggal. RKD 2040 tidak mengusulkan pemberian kewarganegaraan penuh Israel kepada semua penduduk Palestina, yang akan melemahkan mayoritas Yahudi, tetapi mengusulkan status penduduk sementara yang terikat pada serangkaian kondisi yang secara fundamental merampas identitas nasional mereka. Kondisi-kondisi untuk mempertahankan izin tinggal dan akses ke layanan dasar mencakup, klaim dalam premis berita. Pengakuan kedaulatan Yahudi mutlak. Penduduk harus secara formal menandatangani dokumen yang menolak semua klaim nasional Palestina di masa depan dan mengakui kedaulatan abadi Israel atas seluruh wilayah, Greater Israel. Penolakan budaya dan pendidikan. Kurikulum sekolah harus diubah sepenuhnya untuk menghilangkan semua referensi tentang sejarah Palestina, perlawanan, atau kenegaraan, dan diganti dengan kurikulum yang menyoroti warisan Zionis dan sejarah Yahudi di wilayah tersebut. Wajib militer atau layanan sipil alternatif. Semua pemuda yang memenuhi syarat, terlepas dari latar belakang etnis atau agama, akan diminta untuk menjalani wajib militer di IDF atau melakukan layanan sipil intensif yang berorientasi pada nilai-nilai Zionis. Kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan pencabutan status penduduk sementara. Seorang sosiolog terkemuka di Universitas Birzeit, Dr. Leila Farsah, dalam seminar yang diselenggarakan oleh Amnesty International, menyebut rencana ini sebagai genosida budaya. Ini bukan integrasi, ini adalah pemaksaan ideologi dan penghapusan identitas. Mereka menawarkan pilihan yang tidak mungkin, pergi, atau tetap di sini dan membiarkan negara membunuh sejarah, bahasa, dan kesadaran diri Anda. Ini adalah taktik kolonial yang paling keji, tegas Dr. Farsah, sumber 83, transkrip seminar Amnesty International, genosida budaya di bawah RKD. Implikasi internasional dan hukum genosida. Rencana RKD 2040 dan peta kontroversial secara keseluruhan telah memicu kekhawatiran yang sangat serius di kalangan pakar hukum internasional, khususnya mengenai potensi pelanggaran Konvensi Genosida 1948 dan hukum humaniter internasional. Meskipun istilah genosida biasanya dikaitkan dengan pembunuhan massal, konvensi tersebut juga mencakup tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras, atau agama, termasuk memaksakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau secara paksa memindahkan anak-anak dari kelompok ke kelompok lain. Rencana zionisasi yang memaksa perubahan identitas dan pemindahan paksa dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk menghancurkan kelompok nasional Palestina secara parsial. Jaksa Agung Pengadilan Kriminal Internasional, ICC, di Den Haag dikabarkan telah menerima berkas setebal ratusan halaman dari tim pembela HAM Palestina dan Israel, menuntut investigasi mendesak atas RKD 2040. Seorang pejabat ICC yang menolak disebutkan namanya,
dalam briefing tertutup dengan wartawan di Den Haag, mengonfirmasi bahwa kasus ini kini berada di tahap prioritas tertinggi dan dapat mengarah pada dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap pejabat tinggi Israel. Sumber 84, laporan bocoran ICC, kasus RKD di prioritas tertinggi. Secara ringkas, Bab 8 mengungkap bahwa peta Greater Israel bukan hanya tentang penguasaan wilayah, tetapi tentang kontrol populasi. Rencana Netanyahu dan koalisinya adalah untuk menciptakan sebuah negara Yahudi eksklusif yang membentang luas melalui pemindahan penduduk secara non-militer namun paksa, dan melalui program asimilasi budaya yang kejam. Skema zionisasi penduduk ini merupakan perwujudan paling ekstrim dari ideologi revisionis, menempatkan Israel di jalur tabrakan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional. Peta kontroversial, Greater Israel, dan rencana terselubungnya, RKD 2040, yang diungkap dalam bab-bab sebelumnya, telah menciptakan potensi bencana kemanusiaan yang diperkirakan akan jauh melampaui krisis pengungsi regional yang pernah ada. Bab ini secara khusus menganalisis proyeksi dampak kemanusiaan dari implementasi rencana Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, dengan fokus pada krisis pengungsi massal, pelanggaran berat hak asasi manusia, HAM, dan keruntuhan layanan publik di wilayah yang ditargetkan. Organisasi kemanusiaan internasional kini bersiap menghadapi skenario terburuk, menyerukan mobilisasi sumber daya global sebelum gelombang kekacauan yang tak terhindarkan melanda Timur Tengah. Proyeksi krisis pengungsi terbesar abad ini. Rencana aneksasi penuh tepi barat, ditambah dengan ancaman pengusiran dari lembah Yordan dan zona yang diklaim di perbatasan Yordania dan Mesir, sesuai peta kontroversial, diperkirakan akan memicu gelombang pengungsian paksa yang belum pernah terjadi sejak Nakba tahun 1948. Badan Pengungsi PBB, UNHCR, telah merilis laporan peringatan internal yang mengejutkan, memperkirakan bahwa jika rencana keseimbangan demografi, RKD 2040, diterapkan, setidaknya 3 hingga 5 juta penduduk non-Yahudi dapat menjadi pengungsi dalam waktu 3 tahun pertama. Angka ini mencakup warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur, serta penduduk Badui dan komunitas perbatasan di Yordania dan Mesir yang tinggal di zona klaim militer baru Israel. Juru bicara UNHCR, dalam konferensi pers darurat di Jenewa, yang disiarkan langsung di laman resmi PBB, Sumber 91, PBB TV, briefing darurat UNHCR mengenai RKD 2040, menyatakan, kami sedang menghadapi proyeksi krisis pengungsi terbesar abad ini. Rencana zionisasi penduduk ini secara langsung melanggar konvensi pengungsi dan secara sistematis menciptakan kondisi yang tidak dapat dihindari yang memaksa orang meninggalkan rumah mereka. Kekhawatiran utama adalah bahwa negara-negara tetangga seperti Yordania, yang sudah menampung jutaan pengungsi, akan kewalahan, menyebabkan keruntuhan sosial dan politik regional. Pelanggaran HAM yang sistematis dan terlembaga. Mekanisme penguasaan Israel, termasuk percepatan pembangunan permukiman, Bab 7, dan taktik, pemindahan paksa terselubung, Bab 8, sudah merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa keempat, yang melarang kekuatan pendudukan untuk memindahkan penduduknya sendiri ke wilayah pendudukan. Namun, peta kontroversial ini mengancam untuk melembagakan pelanggaran tersebut pada skala yang lebih masif. Organisasi-organisasi HAM telah menyoroti 3 area utama pelanggaran yang diperburuk oleh rencana tersebut. Penggusuran massal dan penghancuran properti, penerapan klaim aneksasi penuh dan zona keamanan baru Israel berarti peningkatan tajam dalam perintah penghancuran rumah dan penggusuran. Laporan lapangan dari Human Rights Watch, HRW, yang berjudul Blueprint for Displacement, Israel's Demographic Weapon, Sumber 92, HRW, laporan Blueprint for Displacement, tersedia di database publikasi mereka. Mendokumentasikan bagaimana penghancuran properti Palestina sengaja ditargetkan pada komunitas yang berada di jalur pembangunan jalan bypass pemukim, atau di bawah outpost yang baru diresmikan, sebuah taktik yang secara eksplisit bertujuan untuk membersihkan wilayah secara etnis. Perampasan sumber daya vital, rencana Israel untuk mengontrol penuh sumber daya air, terutama di lembah Yordan, Bab 5, akan menyebabkan krisis air dan sanitasi yang parah bagi komunitas Palestina dan Badui. Komite Internasional Palang Merah, ICRC, telah mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan bahwa pemotongan akses air untuk tujuan politik merupakan kejahatan perang dan akan menyebabkan kelaparan, penyakit, dan kematian massal di antara populasi yang terisolasi. Sumber 93, pernyataan ICRC tentang akses air dan hukum internasional. Kriminalisasi identitas, upaya, zionisasi, yang memaksa penduduk untuk melepaskan identitas nasional Palestina, RKD 2040,
dikutuk sebagai pelanggaran terhadap hak atas identitas dan kebebasan berpikir dan berekspresi yang termaktub dalam Deklarasi Universal HAM. Amnesty International, dalam sebuah webinar darurat, menyebut kebijakan tersebut sebagai penyiksaan psikologis terlembaga yang bertujuan untuk menghancurkan kohesi sosial dan budaya kelompok. Sumber 94, webinar Amnesty International, menghancurkan identitas, keruntuhan layanan publik dan kehancuran ekonomi. Ancaman aneksasi penuh dan pemindahan penduduk juga telah menyebabkan keruntuhan sistemik layanan publik di tepi barat. Otoritas Palestina, OP, yang keuangannya telah lama dicekik oleh Israel, berada di ambang kehancuran total. Dengan Israel mengklaim kontrol penuh atas perbatasan, sumber daya, dan penerimaan pajak, OP tidak mampu lagi memberikan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Dokter Tanpa Batas, MSF, telah melaporkan bahwa klinik-klinik di area C tepi barat, yang ditargetkan untuk aneksasi dan pembersihan, kekurangan obat-obatan esensial dan staf, karena mobilitas staf dan pasokan dibatasi oleh pos pemeriksaan militer yang semakin ketat yang dibangun sebagai bagian dari mekanisme penguasaan peta kontroversial. Seorang koordinator lapangan MSF di Nablus, dalam laporan internal yang bocor ke Le Monde, menulis, sistem kesehatan di sini sedang sekarat. Ini adalah efek langsung dari kebijakan aneksasi yang merayap. Mereka menciptakan ketergantungan total pada Israel sambil secara bersamaan menolak memberikan layanan, memaksa orang untuk pergi demi bertahan hidup. Sumber 95, Le Monde, laporan bocoran MSF, kesehatan di tepi barat di ambang kehancuran. Secara ekonomi, ancaman pemindahan paksa telah menghancurkan investasi dan perdagangan. Bank Dunia memperkirakan bahwa implementasi penuh peta kontroversial akan menyebabkan penurunan 50% PDB per kapita Palestina dalam 3 tahun, menciptakan tingkat kemiskinan dan kelaparan yang belum pernah terjadi. Implikasi kemanusiaan dari peta kontroversial Netanyahu sangatlah mengerikan. Rencana ini bukan hanya tentang klaim atas tanah, tetapi tentang destruksi kehidupan dan identitas jutaan orang. Dengan menciptakan kondisi yang tidak mungkin dipertahankan, mulai dari penghancuran rumah, perampasan sumber daya, hingga penyiksaan budaya, pemerintah Israel secara efektif menjalankan proyek pembersihan etnis yang masif dan terlembaga. Komunitas internasional dihadapkan pada pilihan mendesak, bertindak sekarang untuk menghentikan mekanisme penguasaan ini, atau menjadi saksi dari krisis kemanusiaan yang akan mengubah tatanan dan hati nurani global secara permanen.